Halo, selamat siang sahabatku. Kita berjumpa lagi. Oke, untuk perjumpaan kali ini kami akan tunjukkan lagi pada kotak stop lebah hasil bolang sahabatku. Ini khusus lebah madu Virgona ya, atau sebutannya keranceng. Setelah kita lihat hasil pecah koloni di video yang sebelumnya, itu waktu itu belum bisa mencari bahan makanan, kami isi ulang dengan polen, dan pada akhirnya sekarang sudah mulai berkembang ya. Jadi untuk video yang berikutnya kami akan tunjukkan lagi ada kotak stop hasil bolang, dan kotak ini pernah kita cek itu sekarang sudah 63 hari sahabatku. Kalau kotak ini pernah kami bongkar di pohon kelapa ya, dan itu kami pindahkan ke bambu yang masih muda waktu itu, dan sekarang sudah seperti apa perkembangannya, karena ini untuk jenis koloni super ya. Walaupun koloni super karena vegetasinya lagi agak berkurang di sini karena jarang hujan, jadi kita harus wajib cek sahabatku seperti apa perkembangannya. Itulah memang syarat kita dalam budidaya lebah madu khususnya untuk trigona. Jadi mari kita lihat sudah seperti apa untuk koloni di dalam. Karena waktu itu masih muda ya telurnya. Cuma untuk dilihat dari bibitnya kan bibit super. Jadi kita lihat lagi sahabatku. Ini memang cara kami dalam memelihara lebah madu khususnya trigona ya. Selalu mengecek, memantau perkembangan supaya kita itu berhasil sahabatku. Kita memang harus teliti dalam memeliharanya. Taruh bawah ya supaya terlihat nanti kalau ini sih sudah terlihat telurnya sahabatku. Lihat ya, itu sudah ada telur tuanya. Karena ini memang sudah 2 bulan ya. Oh, kita disambut ratu lebahnya sahabatku. Kita disambut ratu lebahnya sahabatku. Itu ratunya ya. Ini memang ratunya bagus sekali sahabatku. Ratu lebahnya agak besar ratunya. Ini yang disebut ratu lebah trigona sahabatku atau kelanceng. Untuk kondisi telur mudanya warnanya seperti ini, coklat ya. Bawah sudah ada yang mulai tua, cuma ini kan belum menetas sahabatku. Ini termasuk ciri-ciri yang akan membentuk koloni baru karena sudah ada telur tuanya. Untuk makanannya atau madunya kita belum lihat ya di mana ini. Buka aja semua. Ya, kita putar. Seperti ini. Ternyata madu sedikit sekali sahabatku. Ini hanya untuk makan saja. Nah, seperti ini sahabatku. Jadi untuk koloni lebah pekerja itu semakin sedikit sahabatku. Lihat. Ini sedikit sekali. Di sini itu juga sedikit, hanya ada beberapa. Namun untuk telurnya itu perawatannya bagus sekali. Karena ini memang benar untuk usia lebah pekerja itu tidaklah lama sebetulnya, cuma sebentar. Namun ini pasti membentuk koloni baru lagi setelah telur yang ini menetas sahabatku, yang tua ya.
Untuk penghasilan madu sedikit karena memang lebah pekerjanya juga sedikit. Madu banyak kalau lebah pekerjanya juga banyak. Namun ini cukup untuk bahan makanan sambil menunggu yang telurnya warna tua ini pada menetas, sobat. Nanti kalau sudah menetas semua itu pasti bisa mencari madu. Namun ini sudah termasuk bagus. Untuk kotak juga bersih. Lebah pembersih itu sangat rajin ya, berarti bisa membuang kotoran. Lihat, bersih sekali. Ini memang belum menetas, sebetulnya. Baru saja mau mulai menetas ini. Oke, untuk kotak ini selesai ya. Kita lihat kotak yang berikutnya. Sama. Itu hasil memindahkan dari hutan yang di pohon kelapa. Oke, mari kita lihat kotak stop lebah yang berikutnya. Poin utama kita dalam budidaya itu, pertama kita memang harus bisa pecah koloni sebetulnya sampai berhasil. Yang kedua, kita juga bisa memindahkan dari alam atau yang dari hutan itu juga sampai berhasil sebetulnya. Itu kita memang harus sering-sering cek kotak stop secara rutin ya, 2 minggu sekali atau bisa 2 minggu sekali. Kalau memang kotaknya banyak, bisa kita lakukan 2 minggu sekali. Apalagi untuk lebah yang baru kita bawa dari hutan seperti ini, kita memang harus rutin. Oke, mari kita lihat kotak yang berikutnya. Oke, inilah sahabat kotaknya ya, masih sama. Kami tutup pakai plastik ya. Tutup dalamnya juga masih sama. Untuk naruh kotaknya juga masih sama ya. Kelihatannya sudah berkembang sahabat tuh. Oke, untuk kondisi telurnya masih sama ya. Sudah 2 saf, warnanya juga sama. Ini warna merah. Untuk madu juga merah sahabatku. Cuma ini madunya sudah ada. Makanan seperti polennya juga sudah ada sahabatku. Untuk koloninya juga banyak. Kalau koloni sudah banyak, ini yang termasuk sudah berkembang sahabatku. Namun kalau koloninya belum banyak, seperti lebah pencari madu atau yang disebutnya lebah pekerja, itu belum berkembang sahabatku. Kalau ini sudah berkembang. Kalau yang tadi itu baru mau berkembang sahabatku. Karena koloni masih sedikit ya. Kalau yang sudah berkembang itu koloninya banyak. Ternyata mereka menggeser telurnya sahabatku. Geser ke samping sini. Atau mungkin sudah menetas yang pertama ya. Oke, kami geser lagi supaya agak kelihatan. Ini madu sahabatku. Kalau madu yang jenis ini, kalau yang sudah bagus, itu sangat rapi sahabatku penyusunan madunya. Itu di bawah ya. Itu madu dengan bulatan yang sangat bagus. Yang membentuk seperti kendil ini. Lihat. Itu besar-besar sahabatku.
Untuk warna telurnya juga bagus ya. Jadi inilah tandanya yang berhasil sahabatku. Walaupun kita ambil dari hutan ya, dulunya memang perlu menyesuaikan dulu sama lingkungan untuk lebahnya. Dan sekarang sudah mulai menyesuaikan diri karena ini lebah sudah menyiapkan bahan makanan untuk ratu sahabatku. Seperti ini kalau lebah menyiapkan bahan makanan untuk ratu. Ini polen ya yang di atas putih. Ini untuk ratu sahabatku. Untuk pembentukan telur. Jadi ratu kalau makan polen ini itu nanti bertelurnya sangat bagus. Kita bisa lihat dari sini, dari kejauhan. Koloni sudah mulai mendekat untuk lebah bekerjanya. Ini menandakan memang sudah banyak. Ini yang di sini ya. Kalau yang di luar pasti sudah banyak sahabat. Oke, seperti itulah sahabatku mengerjakan pada hari ini ya, yaitu pada kotak tutup lebah madu jenis trigona atau sebutannya kelanceng. Ini hasil kami yang mendapatkan di hutan waktu itu di pohon kelapa, dan sekarang sudah mulai berkembang. Inilah ciri-ciri koloni super yang sudah berkembang sahabat. Tenda seperti itu. Namun kalau yang kotak satu tadi itu memang baru mulai berkembang karena untuk koloni lebah madunya itu masih sedikit sahabat. Ini memang seperti itu ya. Jadi kalau memang kita melakukan pecah koloni tanpa ratu lebah, itu lama-lama lebah akan habis sahabatku ya, karena memang seperti itu. Lebah bekerja itu memang tidak lama umurnya. Oke, terima kasih sahabatku sudah menyimak video kami. Mudah-mudahan ini manfaat ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.